siang semuanya. Siang, Bu Siang, Bu Titin. Titin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Masih semangat ya? Semangat. Masih, Bu. Oke, siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin terlebih dahulu nih kondisi kelas kita ini, kelas kalian nih masih bersih atau belum? Mohon untuk dicek kembali kolong mejanya karena biasanya bekas cemilan-cemilan itu disimpan di kolong meja. Mohon untuk dicek, kemudian Tuh di kolong sampahnya meja untuk Pak dibuang Yogi ke banyak tong makanan tuh. sampah ya. Sampahnya banyak. Oke, dibersihkan dulu kelasnya. Karena kalau kelasnya kotor, berantakan, nanti belajarnya juga gak efektif, gak enak. Sok, Ya, dibersihkan Bu. dulu semuanya. Ayo, Vina. Bu, tuh. Bu. Saya Ya. ini ya, ke tong Ya, sampah. buang. Jajan Ya, mulu nih, Pina oke. nih, jajan mulu. Kursinya, tadi habis mejanya istirahat. semuanya dirapihkan, disejajarkan dengan yang lain supaya semuanya rapih sebelum kita memulai pembelajarannya. Karena Ibu nggak mau kalau kelasnya kotor, kita nggak mau, saya nggak mau memulai pembelajaran ini. Oke, rapikan dulu Oke, ya. Bu. Udah, Ya, Bu. semuanya sudah bersih, sudah rapi. Oke. Duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Oke. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari ini bisa kita serap dengan baik. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa mengawali pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya. Silahkan Yopi pimpin doanya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yopi. Iya, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Ada semua ya. Ibu cek dulu, coba kita cek dulu satu-satu. Vera ada, Vera? Hadir. Ya. Yopi ada, tadi ya ada ya. Ada, Bu. Kemudian Suryanata. Ada? Hadir, Ya. Bu. Hendriana ada? Hendriana ada? Hendriana duduknya di mana kamu? Pindah-pindah terus. Ada dong, ini ibu nggak Ayo, kelihatan ini pindah-pindah terus kamu wajah duduknya di mana? Henry nggak kelihatan ini. Iya. Ya, ada. Terus Wardani ada? Ada, Bu, hadir. Ya, Suprayogi. Lalu always together bersama, Suprayogi Bu. ada? Lalu Ada, always together Yesi. bersama. Hadir, Bu. Ya, Vina ada, Vina. Siap, hadir. Ainuraini. Hadir, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya. Terima kasih semuanya hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita membahas di bab 1, yaitu tentang hak dan kewajiban. Di bab 2 ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Silahkan dipersiapkan segala sesuatunya, buku, kemudian pensil dan lain-lain, buku paket terutama untuk dipersiapkan di atas meja supaya lebih siap lagi belajarnya. Oke? Ibu itu Suci belum di absen itu, Bu. Suci tadi udah di absen, cuma jemput Iya, aja Bu. itu. Kenapa itu? Ngelamun aja itu. Iya, Sakit ngelamun gigi, aja Bu. ya. Nggak Sakit boleh gigi. melamun. Nggak boleh melamun ya. Anak-anak, untuk pembelajaran kita sekarang ini, nanti kita akan berdiskusi. Kalian akan Ibu bagi kelompok ya. Kemudian nanti tiap-tiap kelompok itu bertugas untuk menganalisis sebuah permasalahan yang sudah Ibu siapkan. Ya, nanti setelah selesai, kamu atau kalian
masing-masing kelompok itu harus mampu mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil penemuan analisis yang kamu temukan ya. Nanti akan Ibu share LKPD-nya untuk kalian kerjakan nanti setelah ada pemaparan materi untuk materi kali ini ya. Bisa dimengerti? Siap, Bu. Oke, sekarang silahkan perhatikan ke papan tulis untuk pembahasan materi kita hari ini ya. Pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang apa tadi Henry? Pembahasan Ya, tentang Bu. Tentang? Kalau tidak salah tadi Bu tentang penegakan dan perlindungan hukum. Oke, berarti Henry memperhatikan nih, bagus nih. Yopi, Yopi, materi Iya. apa? Sekarang materi apa yang akan kita bahas? Aduh, lupa Bu, ngemerhatiin saya Bu. Betul. Tidur terus, Yopi, tidur terus. Oh, Ya. makan permen, Bu. Makan permen, Bu. Iya. Ambil permennya, Ibu Bu. ulangi ya. Ibu ulangi, materi kita hari ini itu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Iya Bu. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa itu? Yang pertama, setelah mempelajari pelajaran hari ini atau materi hari ini, kamu harus mampu menjalankan perilaku yang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian, kamu harus mampu berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Kemudian nanti di bagian identifikasi atau menganalisis permasalahan yang Ibu berikan, tujuan yang harus kamu capai itu adalah kamu harus mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang permasalahan perlindungan dan penegakan hukum. Ini tentunya harus dikerjakan secara kelompok, artinya harus bekerja sama dengan teman yang lainnya. Menganalisis dari data sumber berbagai sumber lain. Boleh kamu menggunakan handphone, boleh menggunakan buku sumber lain, ataupun boleh kamu pergi ke perpustakaan, silahkan demi untuk mendapatkan data atau sumber ya. Nah, yang terakhir itu tujuannya adalah kamu harus mampu menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus yang Ibu berikan yang sudah kamu analisis. Nanti kamu menyajikannya secara presentasi di depan, ya, di depan kelas, di depan teman-teman. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, ya. Bu. Baik. Nah, kalau sudah dimengerti, nanti Ibu akan bagi kelompoknya ya. Tapi sebelumnya, untuk lebih memahami untuk pembelajaran kita, supaya nanti kamu dalam pelaksanaan mengidentifikasi masalah yang Ibu berikan, kamu paham, Ibu akan memberikan pemaparan materi terlebih dahulu untuk materi hari ini. Boleh? Siap. Boleh ya? Oke. Bu. Silahkan dilihat ke depan. Dilihat ke depan, diperhatikan, disimak ya. Oke. Ibu ulangi lagi. Materi hari ini itu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang pertama itu kalian harus memahami terlebih dahulu pengertian atau arti dari apa itu hukum. Karena kalau kita mau mempelajari ini tapi tidak mengerti hukum itu apa, pengertiannya apa, nanti kamu akan sulit. Bentuk perlindungan hukum itu seperti apa, bentuk penegakan hukum itu seperti apa, nanti akan sulit. Makanya pahami terlebih dahulu makna atau arti dari hukum itu apa. Ya, nanti akan Ibu tanya satu-satu sesuai pemahaman kamu dari referensi yang ada di depan.
Apakah materinya sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Silahkan dilihat, diperhatikan. Kita masuk ke makna kata hukum. Hukum itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menetapkan. Kalau dalam dunia akademis, istilah hukum itu sering dipadankan dengan istilah ius. Ius itu dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ini maknanya. Kemudian pengertiannya. Untuk pengertian hukum, ini ada beberapa nih yang bisa jadi referensi buat kalian supaya bisa lebih memahami arti dari hukum itu apa atau pengertian dari hukum itu apa. Yang pertama, ada pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu silakan dipahami, dilihat. Materi yang Ibu sajikan ini sama ya dengan materi yang ada di buku paket ya. Kamu tinggal nanti menyandingkan saja ya, itu sama. Cuma Ibu membuatnya lebih sederhana supaya kamu bisa lebih memahami. Tuh. Ini pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian pengertian hukum menurut para ahli. Ya, ini bisa menjadi referensi kamu supaya kamu bisa lebih paham hukum itu apa. Ini ada menurut Plato dan menurut Aristoteles. Ini hukum itu apa? Ya, dipahami, dipelajari. Menurut Plato, hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur. Kemudian menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan beraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat. Di sini disebutkan ada sifatnya, sifat hukum itu biasanya mengikat atau mau tidak mau ketika ada kita terikat oleh sebuah hukum, maka kita harus mengikuti aturan tersebut. Itu sifat dari hukum. Kemudian menurut dari ini para ahli, dan ini ada satu lagi menurut apa nih? Para ahli ya. Satu, berarti ada 3. Menurut Kamus Besar, kemudian menurut para ahli, makna dari hukum itu, dan pengertian hukum. Nah, tugas kalian adalah silahkan simpulkan pengertian hukum menurut pemahaman kalian masing-masing berdasarkan dari beberapa pengertian yang Ibu sajikan tadi, baik dari menurut para ahli maupun dari maknanya itu ya. Siap ya? Siap, Oke. Bu. Ya. Silahkan. Ibu tanya. Yang sudah itu siapa nih? Kelihatannya Yopi udah bisa nih. Saya Bu. Ya, Yopi, memaparkan menurut Yopi hukum itu apa? Hukum itu adalah suatu tata aturan kehidupan yang Ya. diciptakan untuk mencapai nilai-nilai keinginan masyarakat, Bu. Ya, berarti tata aturan ya. Aturan Iya, Bu. ya. Oke, berarti Yopi sudah mulai mengerti nih mengenai hukum. Berarti hukum itu adalah aturan. Berarti harus Saya, mengikuti Bu. ya. Yopi pinter Saya, nih, Bu. Yopi. Yopi pinter nih. Terima kasih Yopi. Mana hadiahnya, Bu? Oh ya, hadiahnya nanti ada ya, jajan ke kantin ya. Ya, sih, gratis. Oke, sip, semangat. Nah, yang selanjutnya, yang Bu. sudah itu nih, kelihatan Saya, nih, Bu. Suci Bu. nih. Antusias nih, Suci. Hukum Ah. menurut Suci itu apa? Menurut yang barusan Ibu paparkan di depan, hukum itu adalah aturan yang dibuat bersifat memaksa dan mengikat. Ya, memaksa dan mengikat. Memaksa itu yang seperti apa, Suci? Mengikat itu apa pakai tali? Jadi kita, Ibu, sebagai warga negara harus mengikuti aturan yang ada, Bu, sesuai dengan undang-undang. Baik, berarti harus mengikuti ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti aturan ya, mengikuti hukum yang berlaku. Pinter, terima kasih. Selanjutnya, Selamat siang, Bu. siapa yang mau nih?
Vera, ya boleh. Vera, ayo. Itu seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, Bu. Oke, seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang itu adalah pengertian hukum. Berarti Ibu simpulkan semuanya sudah paham ya, sudah mengerti apa itu arti hukum. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ada masalah? Bisa Ada dong, yang Bu. ditanyakan? Henry? Iya. Apa, Bu? Henry mengerti hukum itu apa? Mengerti dong, Bu. Kemarin ini Oke. jalan-jalan ke Belanda, Bu. Oh gitu. Iya, jadi hukum dalam bahasa Belanda itu reh, Bu. Oh pinter, iya Betul. terus. Jadi hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwajib yang mengatur pergaulan hidup manusia, mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata, Bu. Wah itu ya, saking mengikatnya, saking memaksanya, ketika dilanggar akan ada sanksi yang didapatkan. Makanya nggak boleh main-main nih sama hukum ya. Kita kalau hidup sudah sesuai dengan aturan hukum, saya yakin hidup kita akan aman, tidak ada masalah. Betul nggak? Iya, ini juga, Bu. Ibu, Kita mau tanya, Bu. Ya, boleh, Bu. Boleh, ya. Vera boleh, Dek. Ya. Katanya Henry, hukum itu dibuat oleh pihak yang berwajib. Siapa saja pihak berwajib ini, Bu? Ya. Henry tahu, Bu. Siapa yang Henry tahu nih? tahu, Kalau Henry. Itu dibuat oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang. Apakah kita sebagai masyarakat biasa bisa membuat hukum, bisa membentuk sebuah aturan hukum atau tidak? Bisa. Berarti yang bisa bikin hukum nih, bisa membuat peraturan hukum. Siapa coba? Ayo, Henry. Pak Yopi. polisi ya, Pak polisi Ya, ya. boleh, Bu. Jadi yang membuat peraturan itu kalau di tingkat nasional itu biasanya lembaga legislatif, Bu. Lembaga legislatif. Iya, yang kalau membentuk misalkan DPR. iya, kalau misalkan di lingkungan yang paling kecil kan ada juga kalau misalkan ada hukum lokal. Kemudian yang hanya berlaku di daerah tertentu, misalnya aturan sekolah itu bagian daripada hukum lokal dibuat oleh pihak sekolah salah satunya, Bu. Berarti sifatnya terbatas ya, hanya untuk lingkungan sekolah. Ada lagi, Yopi? Sudah, Bu. Ya, berarti pihak berwenang itu bisa dikatakan contohnya seperti tadi kata Vina, polisi. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Anggota DPR, legislatif, Bu. Anggota DPR. Ibu, ya, ini itu adalah Ibu. ya. Tadi Vina yang bilang tadi polisi yang membuat peraturan ya. Polisi menegakkan aturan, Vina. Oh iya, polisi itu menegakkan aturan gitu, Iya. yang menegakkannya ya. Berarti Iya. siapa itu? Soalnya kemarin Henry itu kan minjem pensil aku, Bu ya. Ya. Terus nggak dibalikin, tapi dia bilang, udah Vina nggak usah nyari-nyari pensilnya ya, soalnya bapak saya polisi. Nanti kamu gitu. saya tangkap gitu. Nggak boleh, Henry. Itu adalah permasalahan. Nanti itu bisa masuk ke permasalahan mengenai penegakan. Nggak, Bu. Vina bohong, Bu. Vina nggak pinjemin Henry pensil, Bu. Nggak. Kalau Henry bersikap seperti itu, berarti Henry salah satu penyebab nih. Penyebab ketidaktegasannya penegak hukum nantinya. Ya, nggak boleh gitu ya. Oke? Tanya, Ya, Wardani. Bu, itu kan ada gambar palu sama timbangan. Apa itu, Bu? Sabri, kalau palu sama itu buat memukul ini, buat bikin bangunan. Buat mukul orang jahat. Henry, bukan ya. Jadi gini, kalau kalian lihat gambar seperti itu adalah bisa dikatakan sebagai lambang peradilan. Itu adanya biasanya di pengadilan. Betul nggak? Iya. Pernah nggak ke pengadilan?
Belum pernah. atau Henry itu pernah belum? tuh pas Supriyogi Pernah pernah. lihat kasus Leslar ini, pernah dengar-dengar Pernah, Bu. nih. Nah, Bu, Waduh. Ya, Ibu tegaskan lagi ya, kan dengan Wardani ya. Pina korban gosip, Bu. Pina Ya. suka nonton Leslar, Bu. Iya bener, gimana sekarang? Boleh. Leslar boleh. Lovers ya, Leslar Lovers, Pina sama Ih. Hendriana. Teman-teman, Palu itu loh fungsinya untuk Ya. kepastian hukum yang dibuat oleh hakim. Iya, betul ya. Itu adalah lambang yang digunakan dalam lembaga peradilan itu ya. Jadi Ibu tegaskan lagi buat Wardani ya bahwa gambar di depan itu adalah lambang atau ciri khas dari lembaga peradilan, yaitu palu dengan timbangan. Itu ya, kalau palu itu untuk menentukan ya, kalau timbangan itu berarti untuk menimbang antara kebenaran dengan kesalahannya. Itu seperti itu ya. Oh, ngerti sudah, Bu. Saya kira Terima kasih, Dani. untuk yang orang bersalah, Tambah lagi, Bu. Ya, boleh. Nambah, Bu. Palu tadi, Boleh, Bu. silahkan. Vera. Untuk mengendalikan persidangan di pengadilan, Bu. Ya. Mengendalikan persidangan di pengadilan, Bu. Orang ribut kan hakimnya biasanya ketuk palu, Bu. Ya. Kepastian hukum, Bu, yang Ya, dibuat itu untuk oleh hakim. kepastian hukum. Ya, betul. Terima kasih Suci sudah bisa memaparkan ya. Jadi palu itu katanya untuk menentukan kepastian hukum yang dilakukan oleh hakim. Jadi kalau sudah divonis bersalah, maka akan disahkan dengan ketuk palu. Seperti itu ya. Ya. Bu, kalau Ya. seandainya sudah ada yang divonis tapi nggak jadi itu, bisa nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak jadi gimana ya? Nggak jadi tersangka, Oh, nggak jadi tersangka. Kenapa alasannya? nggak jadi Apa- dihukumnya. Apakah Ibu izin Ya. Henry berpendapat, Bu. gimana? Iya, kalau sudah divonis berarti itu Ya. kan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Iya, Tapi paling. aku pernah nonton berita, Henry, dia udah divonis tapi dia nggak dipenjara, nggak jadi dipenjaranya. Nah, mungkin ini yang harus diperbaiki dalam penegakan hukum di negara kita. Karena memang Berarti ini kan Ya, aparat yang- penegak hukum harus profesional. Jangan maju tak gentar membela yang bayar, tapi harus maju tak gentar membela yang benar. Siapapun yang melakukan pelanggaran harus ditindak, termasuk aparat penegak hukum, seperti itu. ya betul. Terima kasih Henry. Dengarkan ya Naya. Memang ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi itu jangan dijadikan sebagai acuan bahwa kita itu boleh melakukan pelanggaran hukum. Tidak seperti itu ya. Tidak boleh dijadikan acuan seperti itu. Memang ada beberapa kasus seperti itu, tapi itu tidak dijadikan acuan bahwa kita harus melakukan hal yang sama. Tidak seperti itu. Jadilah warga negara yang baik yang mau mengikuti aturan hukum negaranya. Seperti itu ya, Naya? Oke, Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Oke. Ya, kalau sudah memahami arti dari pengertian hukum, makna dan lain-lainnya, berarti kita masuk ke mengenai apa nih? Lanjutnya ke unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum. Tapi Ibu mau tanya dulu nih, ya, antara perlindungan hukum dengan penegakan hukum, konsepnya itu apa dulu nih? Perlindungan dulu atau penegakan dulu? Penegakan dulu, Bu. Penegakan dulu, kenapa? Iya, jadi kalau penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik polisi, baik jaksa, baik hakim, maka akan menciptakan perlindungan, termasuk perlindungan kepada kita sebagai warga negara.
Iya, berarti gini ya, kita jangan berharap bisa dilindungi oleh hukum, bisa merasakan perlindungan hukum apabila penegakan hukumnya belum maksimal. Itu seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Berarti penegakan dulu ya, penegakan dulu dilaksanakan, baru perlindungan hukum bisa dirasakan. Itu seperti itu ya. Nah, untuk unsur-unsur perlindungan hukum, ini ada suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, kemudian jaminan kepastian hukum, kemudian berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Sekarang Ibu tanya, apakah kamu sudah merasakan perlindungan dari pemerintah mengenai perlindungan hukum? Henry, sudahkah merasakan itu? Apa, Bu? Sudahkah merasakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Henry? Sudah, Bu. Saya alhamdulillah sekarang kan bisa sekolah seperti ini di SMA itu berkat adanya perlindungan hukum. Kalau tidak ada perlindungan hukum, mungkin Henry nggak bisa sekolah. Karena ini kaitannya dengan pasal 31 ya, Bu ya. Berhak untuk memperoleh pendidikan. Berhak untuk memperoleh Nah, pendidikan itu, yang Bu. layak. Iya, itu salah satu bentuk Iya, perlindungan. apalagi Henry baca juga, Bu, di Undang-Undang Dasar, Bu. Undang-Undang Dasar ada di pasal 1 ayat 3, Bu. Negara kita kan negara hukum. Nah, seperti itu. Jadi Henry yakin kalau aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada warganya, hak-hak warganya insya Allah akan terpenuhi. Seperti itu, Bu. Gitu. Iya, terima kasih. Ada yang menambahkan? Wardani, Yogi, apakah sudah merasakan perlindungan hukum dari pemerintah? Sudah, Bu. Wilayah saya aman, Bu. Wilayah saya aman. Ayah saya tidak ikut ronda karena memang wilayahnya aman di sini, Bu. Dulu sandal jepit pernah hilang, sekarang sandal jepit aman di rumah, Bu. Kamu yang ngambilnya itu. Iya, nggak ada ronda, tapi adanya randa, Bu. Nah, awas ya, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Henry itu nggak boleh. Nggak boleh, Henry. Henry nakal nih. Oke, kembali lagi ke materi kita. Jadi kalau itu Yopi yang bilang tadi, Bu. Iya, udah. Kembali lagi ke materi kita bahwa perlindungan hukum itu tadi ya, perlindungan hukum bisa dirasakan jika penegakan hukum sudah dilaksanakan. Jadi kalau kalian belum merasakan perlindungan hukum, berarti ada yang salah nih. Penegakan hukumnya berarti belum dilaksanakan. Itu ya. Kemudian lanjut lagi supaya nanti kita cepat ke diskusi ya. Kita langsung aja. Ini mengenai macam-macam perlindungan hukum. Ya, di sini hanya beberapa, masih banyak yang lainnya. Yang pertama ada perlindungan hukum terhadap konsumen. Konsumen itu siapa sih, Yopi? Konsumen itu kita, Bu. Kita. Yopi, konsumen itu siapa sih? Kita, lo aja kali. Oh, kita. Kalau Yopinya penjual, berarti Yopi siapa? Yang dagang, Bu. Oh, yang produsen Yopi. Oh iya, produsen lupa. Nah, itu nggak fokus berarti. Nah, yang masuk dalam perlindungan hukum itu contohnya adalah perlindungan mengenai terhadap konsumen. Ini melindungi hak dan kewajiban antara produsen dengan konsumen. Kamu suka belanja nggak, Suci? Suka dong, Bu. Suka ya. Nah, ini kemarin aja nangis Bu Suci minta ini mau belanja katanya di Shopee, Bu. Coba perlindungan sama ayahnya dapatkan oleh konsumen. Perlindungan Bu, apa yang udah bisa jam istirahat didapatkan? belum, Bu? Belum, sabar ya. Yopi ini suka nggak masuk, bolos terus, sekalinya masuk bikin ini rusuh. Ayo, perlindungan apa yang bisa dirasakan oleh kita sebagai konsumen? Saya sebagai murid yang pendiam, Bu, saya ingin mendengarkan saja, Bu ya. Sakit gigi makan aja itu. Yogi, perlindungan apa yang bisa dirasakan oleh kita ketika kita menjadi seorang konsumen? Bu. Apa? Kalau kita beli barang
itu harus sesuai Ya. dengan berat apa yang kita beli. Misalnya 1 kilo, timbangan dan beratnya itu harus sama dengan sesuai dengan Nah, volume betul. dan beratnya, Bu. Ya, karena itu hak kita ya. Oke, ternyata itu dilindungi. Itu untuk menjaga keseimbangan antara produsen dengan konsumen supaya hak-hak antara produsen dan konsumen itu terjaga atau terlindungi. Kemudian yang kedua itu ada perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, yaitu disebut dengan haki. Ya, jadi haki ini banyak macam-macamnya, ada hak cipta, ada tentang merek, ada tentang paten, itu juga dilindungi dalam perlindungan hukum. Itu ya, itu di situ sudah tercantum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Ada juga tentang varietas tanaman, itu masuk dalam haki atau hak atas kekayaan intelektual. Itu ya, itu macam-macam perlindungan hukum. Nah, kemudian dari macam-macam ini, apakah yang tidak dimengerti silahkan tanyakan. Atau mana yang baru kamu atau kalian ketahui, yang belum kalian mengerti? Ada? Sudah, Bu, mengerti. Sudah mengerti, Bu. Mobil istirahat, Bu. Mobil istirahat. Oke, lanjut. Lanjut ke dampak perlindungan dan penegakan hukum. Ini ternyata kalau hukum itu ditegakkan, kemudian hukum itu memberikan perlindungan, ternyata dampaknya ini yang pertama tegaknya supremasi hukum, kemudian tegaknya keadilan, kemudian mewujudkan perdamaian. Ini kalau kita laksanakan atau kalau sudah dilaksanakan di negara kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih, Yopi, yang terakhir. Ya. Yang terakhir nih. Ya, apa Iya, Bu, saja iya. yang mempengaruhi tentang perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama tentunya hukumnya nih ya. Kalau hukumnya dibuat bertentangan dengan ideologi kita, ya ngapain ditegakkan? Itu kan seperti itu ya. Kemudian penegak hukumnya, berarti kalau penegak hukumnya itu adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum seperti yang dikatakan Vina itu. Siapa? Polisi ya, bapaknya Henry ya. Itu juga harus berpengaruh juga. Kalau misalnya penegak hukumnya tidak bisa melaksanakan atau menjalankan tugasnya dengan baik, sama saja nanti perlindungan hukum tidak akan bisa diberikan. Iya, Kemudian masyarakat. ayah saya profesional, Bu. Oh gitu, tapi jangan itu juga kamu main lapor-lapor aja ya, nggak boleh ya. Bapaknya Sisi Kemudian juga polisi itu, Bu. masyarakat, iya, masyarakat juga ini sangat mempengaruhi terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa? Bu, Karena Yopi, Bu, sering nggak pakai helm bawa motornya, Bu. ya nggak boleh, itu nanti Disuruh pakai kamu ember aja, Bu, saya kena mah. ini ya, kena pasal nanti. Kemudian sarana atau fasilitas ini berkaitan dengan tenaga manusianya yang terampil dan terdidik, dan yang terakhir itu adalah kebudayaan. Ini yang mempengaruhi mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Oke? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada dong, Bu. Oke, sok silahkan. Yang mau bertanya, Ibu kasih jajan ke kantin. Tadi, Bu, yang kebudayaan, Bu, yang bawah, Ya. Bu. Mohon Oh, yang ini penjelasannya, ya. Henry belum ngerti, Bu. Oke. Ini kebudayaan itu kenapa mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum? Karena memang hukum yang dibuat itu harus atas dasar dari hasil karya atau disesuaikan dengan kebudayaan di daerah kita atau di negara kita. Jangan sampai hukum yang dibuat atau cara penegakan hukumnya itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita, ya nggak bakalan bisa ditegakkan. Seperti itu ya, Henry ya. Iya, Bu. Oke. Mau tanya, kalau Ya, kita kan
kita kan banyak sekali budayanya, Bu. Kalau banyak budaya gini, gimana kalau nanti berarti hukumnya banyak juga, Bu, harus mengikuti budaya. Gimana, Bu? Belum paham. Ya, seperti yang sudah dipaparkan sama Henry awal ya, bahwa hukum itu kan ada yang sifatnya umum dan juga ada yang terbatas. Hanya mungkin bisa berlaku di beberapa daerah, tapi sifatnya tidak berlaku secara umum di sebuah negara. Tapi kalau misalnya sifatnya secara umum, aturan hukum negara berarti mau tidak mau harus mengikuti secara keseluruhan, walaupun kebudayaannya berbeda karena sifatnya adalah secara umum atau secara menyeluruh. Tapi kalau misalnya hukumnya itu dibuat berdasarkan pada kebudayaannya di daerahnya tersebut, berarti itu hanya berlaku di daerah tersebut, tidak berlaku di daerah lain atau tidak berlaku untuk kebudayaan yang lainnya. Itu ya. Jadi dilihat dari pemberlakuannya. Itu seperti itu ya. Vera ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Vera. Kita lanjut ya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Karena Bu. sudah mulai terlihat ngantuk nih, udah mulai terlihat ngantuk ini, apalagi Yopi nih. Kita langsung saja untuk membagikan tugas. Ya, tugas kelompok ini kamu harus mengerjakannya secara bersama-sama. Secara berkelompok ini tentunya untuk mengasah kalian bagaimana caranya bekerja dengan tim yang baik, ya, saling membutuhkan, kemudian berkomunikasi dengan baik. Ini tentunya harus kamu pahami nih, ya. Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok pertama itu Yesi, kemudian Yopi dan Hendriana. Kemudian kelompok kedua Vera, Ai, dan siapa nih satu lagi? Sabri ya. Kemudian kelompok 3 itu Vina, Yesi, sama satu lagi siapa yang belum? Saya, Bu. Ya, itu kelompok 3. LKPD. Saya belum, Bu. Oh iya, Suryanata ya masuk ke kelompok Vina ya, karena memang kelihatannya Suryanata ini suka sama Vina nih. Jadi biar semangat nih ya. Biar Benar, semangat. Bu. Oke, ya. Sip. Ya. Ya. KPD-nya sudah Ibu share. Ya, sudah Ibu share di grup. Silahkan dibuka. Di situ tercantum link yang bisa kamu klik untuk bisa mempelajari lebih dalam mengenai materi ini untuk mempermudah kamu berdiskusi nantinya. Oke? Silahkan dibuka. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah ada, berarti kamu silakan bekerja sama dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Contoh kasus yang saya sudah tuliskan itu ada di LKPD. Kamu baca dulu kasusnya, permasalahannya, kemudian silakan didiskusikan dengan teman untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kasus yang sudah saya buat itu ya. Oke? Siap? Topi siap? Masing-masing kelompok satu topik ya, Bu ya. Ya, Ikuti masing-masing kelompok urutannya. satu topik. Ya, jadi kelompok 1 itu mau nomor 1, mau nomor 2 silahkan, mau nomor 3 silahkan. Silahkan ya, dikerjakan ya. Ingat bekerja sama Kita dengan kelompok nomor 2, Bu. bekerja sama dengan tim. Ya, harus bisa bekerja sama dengan tim. Waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti kita presentasikan. Bu, dikebawain lagi Bu, lihat soal lihat apa? Bacaannya. Nih. Ya. Bu, ini pilih salah satu aja Ibu ya. Ini salah satu ya. Nanti nomor 2, Bu. Oke, boleh. Saya nomor 4, Bu. Boleh, silakan. Bu, redaksinya, Bu. Beritanya, Bu. Bu, redaksinya Bu, beritanya. Ya. Kan udah di-share kan?
Nah, nih redaksinya adalah mengendarai motor tanpa helm, anak di bawah umur tabrak bokong truk. Bokong truk itu berarti belakang truk ya Yopi ya. Iya, iya, Untung Bu. bukan bokong orang, Bu. Nah, ini biar menarik nih redaksinya, makanya digini nih biar melek ya. Itu biasanya truk ada gambar-gambar, Ibu. Nah, Jadi itu kesodor. Ibu juga kadang suka nyeruduk itu lihat itu. Iya, tahu aja itu Udah. Vina itu. Yopi udah kerjakan Yopi. Iya, iya. Ingat bekerja sama dengan tim. Prioritasnya adalah tim ya, biar kamu nanti Ya, kita satu tim, Suci, ayo bareng-bareng. ya. Nanti ketika teman kalian mempresentasikan kelompok yang lain boleh menanggapi ataupun boleh bertanya ya. Boleh menanyakan. Nanti untuk yang presentasinya silakan coba untuk menjawab. Kalau misalnya tidak bisa nanti Ibu bantu. Kalian harus mampu mengemukakan pendapat, harus mampu berbicara di depan orang banyak, itu ya. Ini untuk melatih. Sudah? Sudah, Bu. Bu. Pak tadi enggak, Bu? Sudah nih. Ah, Satu siapa tadi? Saya, Bu. Yopi sama Suci. Suci ya? Iya. Oke. Ya, Yopi sama Suci. Silahkan, mau Yopi mau Suci nih yang mau ke depan. Atau mau dua-duanya biar so sweet. Sweet. Kayak sejodoh. Ya, Yopi tuh paling suka tuh. Ayo. Ya, nomor 4, Bu ya. Saya ngambilnya yang nomor 4. Oke, oh Yopi mau yang nomor 4. Ya. Iya. Nomor 4 itu pertanyaannya adalah bagaimana peran orang tua dalam mendisiplinkan anak terhadap peraturan? ya, apa nih? Bagaimana? Satu, membuat jadwal kegiatan. Yang kedua, menyediakan waktu luang. Yang ketiga, memberitahu apa yang sebaiknya anak lakukan. Ya. Yang keempat, hindari membuat aturan terlalu ketat. Ya. Yang kelima, tetap konsisten dalam membuat sebuah aturan. Artinya aturan yang dibuat tidak diubah-ubah, Ibu. Oh gitu, berarti orang tua suka mengubah-ubah aturannya. Iya, Yopi hebat. Baik. Udah, Oke. Ibu. Iya, bagus sekali. Berarti ini peran orang tua juga berpengaruh ya, Yopi ya? Iya, terhadap Ibu. yang terjadi ini ya. Jadi kok masih kecil, anak masih kecil, masih di bawah umur sudah dibolehkan membawa kendaraan. Ini orang tuanya kemana ini ya? Gitu kan? Seperti itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya dari kelompok lain? Presentasi aja, Bu, yang kelompok 2. Presentasi aja. Oke. Terima kasih, Yopi. Iya, sama-sama Ibu. Hadiahnya Bu ya, ke kantin Bu ya. Hadiahnya ke kantin nanti ya. Uang Ibu masih banyak nih, tenang. Oke. Sik. Selanjutnya. Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2. Siapa nih yang mau mewakili nih? Saya, Bu. Vera, boleh. Ya. Nah, yang kedua, perlukah seorang anak mempunyai SIM? Kalau menurut hasil diskusi kami, Bu, syarat memiliki SIM ini kan harus berumur 17 tahun. Nah, kalau anak-anak itu kan yang di bawah 17 tahun kan belum bisa memiliki SIM. Nah, anak yang di bawah umur 17 tahun ini seharusnya dilarang mengemudi kendaraan sendiri, Bu. Karena kalau terkena razia akan berurusan dengan hukum. Terus bila terlibat kecelakaan, posisi anak lebih lemah lantaran tidak punya SIM, Bu. Oke, bagus. Berarti SIM juga bisa sebagai penentu izin, Bu. Ya, boleh. Berarti kalau seperti itu yang harus bertanggung jawab berarti orang tuanya ya, Bu, ketika terjadi kecelakaan. Iya, betul. Siapa yang dirugikan? Orang tua kan? Itu ya. Ya. Iya, berarti orang tua tidak boleh ini ya, Bu, tidak boleh memberikan kendaraan bagi anak yang usianya belum mencapai umur. Betul.
harusnya orang tua tidak membolehkan anaknya yang di bawah umur mengendarai kendaraan. Sama seperti tadi yang sudah dipaparkan sama Yopi ya, bahwa orang tua juga mempunyai peranan nih dalam kasus ini ya. Jadi faktor penentu juga dalam kasus yang kita diskusikan ini itu ya. Terima kasih Hendriana, Vera, terima kasih, bagus sekali. Suci, mana Suci? Suci ada? Hadir, Bu, ada. Suci mau menambahkan untuk pertanyaan kita? Bu, Suci main Bu, HP sudah mulu, Bu. paham. Oke, Main sudah HP paham. mulu, Suci, Bu. Iya, main HP mulu itu. Oke, berarti semua pertanyaan sudah dijawab ya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik dan sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih. Ibu berharap ini bisa dipertahankan nanti ke depannya ya, supaya kalian bisa berdiskusi lagi dengan baik, bisa bisa lebih mengemukakan pendapatnya. Itu ya, nggak apa-apa, mengemukakan pendapat itu kan boleh, bebas. Yang penting tahu aturan. Itu ya, seperti itu ya. Terima kasih sudah bekerja sama. Nah, diskusi sudah, kemudian pemaparan materi juga sudah. Berarti apa nih? Ibu simpulkan ya untuk pembelajaran kali ini sebelum Ibu menutup. Kesimpulannya adalah dari pembelajaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum ini, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa perlindungan hukum itu tidak akan kita rasakan atau tidak akan kita dapatkan jika penegakan hukum belum dilaksanakan. Jadi kalau penegakan hukumnya masih menye-menye, belum dilaksanakan dengan baik, jangan harap perlindungan hukum bisa kita rasakan secara sepenuhnya. Ya, seperti itu ya. Oke? Ada yang bertanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Terima kasih. Ibu mau bertanya dulu nih, hal apa yang baru kamu ketahui dari pembelajaran ini? Henry? Ya, Bu. Yopi? Mengerti tentang hukum, Bu, tentang peraturan. Jadi tahu, Bu, mana Jadi yang tahu, melanggar hukum dan mana yang tidak. Oke, bagus. Jadi tahu ya. Kemudian jadi mengetahui macam-macam atau contoh perlindungan hukum seperti haki, perlindungan terhadap konsumen. Kalian baru tahu kan, seperti itu kan? Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ilmunya, Bu. Ibu baik deh. Tetap semangat, tetap seperti ini, belajarnya tetap kompak. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu meminta Ketua Kelas Yogi untuk menutup dengan doa. Tadi Yopi, sekarang Yogi, ketua kelasnya. Kok rubah-rubah Ibu ya? Oke. Siapa nih ketua kelasnya? Yang mau siapa? Kasihan jangan ketua kelas terus. Akhirnya, Bu. Boleh, silahkan. Kasihan Yopi tuh udah masuk tuh. Nak Henry, Bu. Oke, Henry, silahkan langsung ditutup. Soalnya waktunya udah mepet nih, kasihan sama yang lain. Duduk siap. Ya. Setelah belajar PPKN, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berjumpa lagi minggu depan. Dadah. Dadah. Hadiahnya